Welcome to Matchmade, home of the perfect woman. Come on in and design the girl of your dreams. Choose the button that's for you, and let's go. Di sini menjelaskan tentang makalah Pancasila pada zaman kemerdekaan. Pembelajaran sejarah adalah suatu proses membantu mengembangkan suatu potensi dan kepribadian peserta didik melalui pesan-pesan sejarah agar bisa menjadi warga bangsa yang arif dan bermartabat. Maka manusia akan bingung jika tidak mengetahui sejarah, tetapi akan maju jika manusia melihat ke belakang. Dan di dalam filsafat sejarah maka dinamakan historisme. Historisme adalah berpikir dengan melihat bahwa peristiwa di masa lalu ialah mengandung pelajaran begitu besar dari kehidupan yang akan mendatang, sehingga muncul semangat buat lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, di dalam sejarah perlu dimasukkan biografi bahwa mencakup sebuah kepribadian, perwatakan, semangat berkorban, berbeda sejarah dan mitos, legenda dan novel historis, dengan bertujuan agar generasi muda tidak kehilangan identitas bangsa dengan nilai-nilai luhur dan bermartabat. Nilai-nilai kebangsaan dan fondasi nilai budaya luhur dapat dicapai semua dengan belajar sejarah. Dengan demikian itu dapat diambil kesimpulan bahwa sejarah adalah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji sejarah sistematis ke seluruh perkembangan maka proses perubahan kehidupan yang terjadi di masa lampau dengan tujuan mewariskan nilai-nilai kebajikan kepada generasi yang mempelajarinya. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua dari materi Pancasila dengan tema zaman setelah kemerdekaan, yang dimana zaman ini terjadilah pertempuran-pertempuran. Langsung saja kita ke pertempuran pertama, yaitu pertempuran Medan Area yang terjadi pada tanggal 9 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal. Alasan mereka datang ke Indonesia yaitu untuk membebaskan tahanan Belanda. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi peristiwa di Hotel Medan, Bali. Seorang penghuni hotel menginjak-injak bencana merah putih. Akhirnya oknum tersebut diserang oleh pemuda dan terjadilah pertempuran yang menimbulkan korban jiwa, dan dari situlah pertempuran area tersebut dimulai. Yang kedua yaitu adanya pertempuran di Ambarawa pada tanggal 20 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigjen Jenderal datang ke kota Semarang dengan tujuan yang sama, yaitu untuk membebaskan tahanan Belanda. Namun pembebasan yang dilakukan yaitu secara sepihak sehingga terjadilah pertempuran pada tanggal 26 November 1945. Ketiga yaitu pertempuran di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Inggris datang ke Surabaya. Tentara Inggris ini di bawah pimpinan Jenderal Malabi dan M.R. Suryo, Gubernur Jawa Timur, membuat kesepakatan. Namun ternyata tidak menepati janjinya. Semua pemuda di seluruh kota menyerang Inggris dan terjadilah pertempuran yang berkepanjangan sampai tanggal 30 Oktober 1945. Keempat, terjadi pertempuran Bandung Lautan Api yang dimana sekutu memasuki kota Bandung pada tanggal 21 November 1945 dengan memberikan ultimatum pertama yang isinya agar kota Bandung bagian utara segera dikosongkan dengan alasan keamanan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh para pejuang Indonesia, dan pada tanggal 23 Maret lagi-lagi tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum kedua yang isinya agar semua rakyat dan para pejuang Republik Indonesia harus mengosongkan kota Bandung bagian selatan demi keselamatan rakyat. Akhirnya pemerintah memerintahkan tentara Republik Indonesia untuk mundur. Namun sebelum meninggalkan kota Bandung, para pejuang melancarkan aksinya ke markas sekutu dengan membumi hanguskan yang dikenal dengan sekarang ini yaitu Bandung Lautan Api. Baiklah, saya akan membacakan poin-poin penting materi zaman Orde Baru dengan tema zaman setelah kemerdekaan. Pembahasan pertama, pembubaran PKI dengan organisasi pada masanya. Kedua, penyederhanaan partai politik. Yang ketiga, pemilihan umum. Yang keempat, peran ganda atau dwifungsi ABRI. Yang kelima, pedoman, penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan adalah menciptakan stabilitas ekonomi politik. Tujuan perjuangan
Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan negara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan ada 5 jalur pemerataan yang dicanangkan pemerintah Orde Baru sebagai berikut. Yang pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang, dan perumahan. Yang kedua, pemerataan memperoleh kekuasaan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Yang kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Di sini saya akan membahas poin keempat dari materi makalah Pancasila dengan tema masa reformasi hingga sampai sekarang. Reformasi adalah suatu kejadian yang mengkehendaki suatu perubahan pada masyarakat bernegara berbangsa menjadi kehidupan yang lebih baik secara konstitusional. Dan adapun perkembangan-perkembangan yang terjadi pada masa reformasi yaitu pertama, perkembangan politik. Adanya sidang istimewa MPR tahun 1998, yang kedua otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak atau wewenang suatu daerah untuk mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan perundang-undangan. Yang ketiga, pencabutan pembatasan partai politik. Yang keempat, penyelenggaraan pemilu. Pada tahun 2004, rakyat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Yang kelima yaitu penghapusan dui fungsi ABRI. Dan adapun perkembangan ekonomi yang terjadi pada masa reformasi yaitu yang pertama privatisasi BUMN, yang kedua kenaikan harga BBM, yang ketiga pembangunan infrastruktur, yang keempat pembagian BLT. Dan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi yaitu pertama kehidupan sosial. Terjadinya konflik bersifat etnis dalam bermasyarakat. Yang kedua, masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai inspirasinya. Yang ketiga, media massa dapat menyalurkan aspirasi dan gagasan dengan bebas. Kehidupan budaya, pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO dan Organisasi Pendidikan Berserikat Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang terakhir yaitu kehidupan pendidikan. Penetapan Undang-Undang tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, penerapan kurikulum 2004, 2006, dan 2013. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kemudian program sarjana mengajar di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.